Halo, nama saya Kristina Artasinaga dari Prodi Pendidikan Biologi NPM 1901 100009. Pada video kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai implementasi kode etik guru. Kode etik guru yang pertama yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Nah, implementasinya di sini adalah guru harus secara profesional mencurahkan isi hati dan pikirannya untuk mendidik peserta didiknya agar menjadi dan memiliki jiwa-jiwa Pancasila. Nah, seperti sila yang pertama. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini bisa dicontohkan guru, misalnya guru harus mengajarkan kepada murid bahwa dalam bergaul atau berteman itu tidak boleh memilih-milih dan harus saling membantu. Kemudian untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, kita bisa lihat akhir-akhir ini yang terjadi di negara kita, yaitu banyaknya teroris. Nah, guru bisa ajarkan kepada anak didiknya agar tidak membedakan agama, suku, dan ras. Guru boleh mengajak anak didiknya agar kita bersatu untuk melawan para teroris yang ingin memecah belah negara kita. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini, guru boleh mencontohkan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, nah, peserta didik harus bermusyawarah, apalagi seperti di kelas sering misalnya pemilihan ketua kelas. Nah, harus selalu bermusyawarah. Itu akan menanamkan sila yang keempat kepada peserta didik. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini guru bisa mencontohkan pada saat misal ada dua orang murid yang berkelahi. Nah, guru harus menunjukkan keadilannya dalam memberikan hukuman kepada anak didik tersebut tanpa melihat latar belakangnya. Misalnya anak tersebut yang satunya pintar di kelas dan yang satunya sedikit agak lebih lemah dari anak yang satunya. Nah, itu harus dipertimbangkan guru untuk memberikan hukuman yang sesuai, harus memberikan keadilan terhadap keduanya. Kemudian kode etik guru yang kedua yaitu guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Nah, implementasinya yaitu guru harus secara profesional menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menerapkan serta menanamkannya di dalam diri individu peserta didiknya. Ini juga berlaku dalam hal guru harus bertindak profesional dalam membimbing, mengajar, mendidik dan mengarahkan peserta didiknya. Karena ini merupakan salah satu contoh kejujuran pendidik atau seorang guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian kode etik yang ketiga yaitu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Nah, implementasinya yaitu seperti ini. Misalnya dalam setiap murid, dalam setiap kelas pasti ada seorang murid yang sifatnya agak keras atau kita bisa sebutkan agak nakal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, guru harus melakukan pengenalan lebih dalam terhadap karakter si peserta didik ini. Nah, contohnya yaitu bertanya kepada teman sebangkunya atau mungkin langsung menghubungi orang tua dari peserta didik ini untuk mendapatkan karakter yang lebih detail tentang anak didik ini. Nah, informasi yang didapatkan oleh guru boleh menjadi bahan melakukan bimbingan dan pembinaan untuk karakter anak didik tersebut agar lebih. Kode etik yang keempat yaitu guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, dalam implementasinya guru harus mencurahkan seluruh usaha-usaha keprofesionalannya untuk menciptakan proses kegiatan belajar mengajar yang menarik. Juga guru harus menciptakan serta mengembangkan dan memelihara suasana sekolah agar menjadi menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, misalnya untuk pembelajaran janganlah dilakukan monoton di dalam kelas. Boleh peserta didik itu diajak untuk berkeliling sekolah, misalnya pada pelajaran IPA.
Dalam menjelaskan lingkungan dan tumbuhan-tumbuhan, guru boleh mengajak peserta didiknya untuk belajar di luar kelas. Kode etik yang kelima yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Implementasinya yaitu guru harus berani bersatu dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pendidikan untuk mensejahterakan peserta didiknya. Begitu juga dengan orang tua murid atau orang tua peserta didik. Guru harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Misalnya, contoh yang bisa kita lihat. Nah, setiap hari pasti ada saja orang tua murid yang datang mengantarkan atau menjemput anaknya untuk pulang ke rumah. Nah, pada saat itu guru boleh melakukan obrolan-obrolan kecil kepada orang tua peserta didik untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang tua peserta didik. Kemudian kode etik yang keenam yaitu guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Implementasinya yaitu guru bersama-sama harus berusaha menjunjung tinggi jabatannya sebagai sebuah profesi dan guru harus menerima tugas-tugasnya sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas tindakan profesionalnya. Dalam hal ini contoh yang bisa kita lihat yaitu guru itu harus bersama-sama dengan rekan seperjuangannya guru untuk menunjukkan prestasi-prestasinya yang bisa mendukung dan menjunjung tinggi jabatannya sebagai sebuah profesi. Kode etik yang ketujuh yaitu guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Nah, implementasinya bisa kita lihat yaitu kecanggihan teknologi saat ini. Nah, sosial media sudah banyak digunakan. Nah, dalam hal ini guru boleh menggunakan sosial medianya untuk berkomunikasi dengan guru-guru lainnya dari kota manapun untuk menjalin hubungan kekeluargaan profesinya juga kesetiakawanan nasional. Kode etik yang ke-8 yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah, implementasinya yaitu kita bisa lihat bahwa seluruh guru yang ada di Indonesia bergabung dalam suatu organisasi profesi guru yang kita kenal dengan nama PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, maka dari itu guru harus berperan aktif dalam organisasinya. Nah, perlu diadakan pertemuan-pertemuan antar guru di berbagai daerah atau mungkin secara nasional. Nah, dalam pertemuan itu perlu dibicarakan program-program yang bermanfaat, terutama bagaimana upaya meningkatkan mutu organisasi untuk melindungi kepentingan anggotanya, yaitu para guru. Itu juga boleh sebagai wadah kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu profesionalisme guru. Kode etik yang terakhir yaitu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Guru merupakan warga negara yang sebagai aparat pemerintah di bidang pendidikan sudah memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sebagai pelaksana langsung kurikulum dan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar, guru harus memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah mengenai bagaimana menangani persoalan-persoalan di dalam dunia pendidikan. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menopang kesejahteraan para peserta didik. Dengan syarat, guru harus memahami betul-betul maksud dan arah pendidikan kebijaksanaan nasional agar dapat mengambil langkah-langkahnya secara tepat dalam mengajar, mendidik, dan mengarahkan peserta didiknya. Guru harus secara terus-menerus meningkatkan profesi dan kesadarannya untuk memenuhi hakikat keprofesiannya. Sekian pemahaman saya mengenai kode etik guru dan implementasinya. Terima kasih.